Mari kita mulai dari hadis yang ke-18. Insyaallah malam ini kita akan bahas dua hadis, yaitu hadis yang ke-18 dan yang ke-19. Kita mulai dari hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadits as-samin 'ashara an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa khalidin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'dhin nusahi hasanun sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah atau bertakwalah kamu, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah kejahatan itu, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, niscaya yang baik akan menghapus yang jahat, yang jelek. Wa khaliqin nasa, dan hendaklah berakhlak kepada manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasanun, hadis hasan. Wa fi ba'dhin nusakhi, pada sebagian naskah-naskah yang ada, beliau berkata, hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Ini hadis yang sangat luar biasa. Saya sudah belajar hadis ini dari sejak kelas 1 di pesantren. Saking masyhurnya hadis ini dan saking luar biasanya hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, boleh dibaca At-Tirmidzi, boleh At-Turmudzi, boleh juga At-Tarmidzi. Jadi boleh At-Tur, boleh At-Tar, boleh At-Tir. Tiga-tiganya boleh. Tapi yang paling masyhur, yang biasa dipakai, Tirmidzi wa Turmudzi. Yang paling masyhur dipakai. Beliau berkata hadis ini hadis hasan. Di naskah yang lain disebut hadis hasan sahih. Kenapa disebut hadis hasan sahih? Hadis ini diriwayatkan dari dua sahabat. Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Satu dari Abu Dzar, yang kedua dari Mu'adz bin Jabal. Hadis ini sebenarnya berasal dari tiga sahabat. Dari Abu Dzar, dari Mu'adz bin Jabal, dan dari Anas bin Malik. Kalau dari Abu Dzar itu diriwayatkan salah satunya oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmad. Samping itu juga diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Riwayat yang ke Abu Dzar itu hadisnya sahih. Sedangkan riwayat yang ke Mu'adz bin Jabal itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Darimi. Hadisnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi sebagai hadis hasan. Makanya disebut hasan sahih. Hasan sahih artinya hasan dalam periwayatan Mu'adz bin Jabal, sahih dari sisi periwayatan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, karena ini ada dua nih. Artinya apa? Kedua sahabat ini pernah ketemu Nabi, Nabi mengucapkan kalimat ini kepada duanya. Sedangkan riwayat yang berasal dari sahabat Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tapi sanad periwayatannya dhaif, lemah. Makanya Imam Nawawi tidak menukilkan yang berasal dari Anas bin Malik. Beliau hanya menyebutkan Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal karena kedudukan hadisnya hadis hasan dan hadis dari Abu Dzar sahih, dari Mu'adz hasan. Baik. An Abi Dzar Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Abu Dzar namanya Abu Dzar Al-Ghifari, itu biasa kita dengar kan? Namanya bukan Abu Dzar.
Itu laqab. Apa bukan laqab? Kunyah. Ya, itu namanya kunyah. Kunyah itu panggilan yang biasa dihubungkan kepada keluarga. Kalau saya punya anak Abdullah, saya disebut Abu Abdillah, ayahnya si Abdullah. Nah, gitu. Bahkan Rasulullah juga dulu pernah dipanggil oleh orang-orang Arab di zaman beliau dengan sebutan Abul Qasim. Kenapa? Karena anak pertama beliau yaitu Qasim, meninggal dunia. Itu anak laki-laki. Cuma nanti berbeda pendapat para ulama, apakah Qasim yang paling tua dari semua anak beliau yang 7 laki dan perempuan, ataukah Zainab. Itu berbeda pendapat. Tapi anak laki-laki yang paling tua sepakat, yaitu Qasim. Makanya disebut Abul Qasim karena kunyah itu biasa dinisbahkan kepada anak laki-laki. Baik. Jadi misalkan Maku, siapa anak pertamanya? Safura. Kalau yang laki? Abul Barra. Abul Barra gitu. Baik. Siapa Abu Dzar? Abu Dzar ini sahabat Nabi yang berasal dari kabilah Bani Ghifar yang ada di kota Madinah. Beliau masuk Islam, ada yang menyebutkannya di tahun 4 kenabian, jadi sebelum Nabi ke Madinah. Jadi ini merupakan orang Madinah yang pertama masuk Islam. Jadi ceritanya Abu Dzar ini orang yang pernah mendengar dari orang-orang Yahudi di Madinah itu bahwa akan datang Nabi terakhir. Lalu kemudian dapat berita bahwa di Mekah ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Penasaran, beliau mengutus saudaranya pergi ke Mekah. Cari kabar, berita, siapa orang ini nih? Kira-kira seperti itu. Kembali saudaranya ke kota Madinah kembali, bertemu dengan beliau, beliau merasa tidak puas. Walaupun sebenarnya sudah ada, ini kok ajarannya luar biasa, tapi masih belum puas. Sehingga beliau berangkat sendiri ke kota Mekah. Nah, sesampai kota Mekah, kan namanya musafir, nggak punya rumah, nggak punya saudara, kan kebingungan sendiri sampai kota Mekah. Sampai beliau tidur di samping sumur Zam-Zam. Nah, saya membayangkan tuh kenapa tidur sumur Zam-Zam, ya minimal kalau nggak ada makanan, ada minum kan gitu kan. Makanya besok-besok kalau pergi merantau, ya minimal cari tempat air lah, kalaupun nggak ada tempat makan kan begitu. Nah, jadi ada satu sahabat Nabi di masa itu di kota Mekah itu lihat nih orang asing siapa ini, celingak-celinguk lah kalau bahasa kita itu, lihat senang, lihat sini gitu kan, cari sana, cari sini. Sahabat Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Diperhatikan oleh Ali. Cuma Ali tidak langsung mendekati karena khawatir ini siapa ini, jangan-jangan begitu. Tapi tetap diperhatikan lama oleh Ali. Sampai Ali mendekatinya, lalu berbicara dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar kemudian mengatakan, aku ingin bertemu dengan Muhammad. Itu ceritanya. Sama Sayyidina Ali tidak langsung dipertemukan. Karena Sayyidina Ali belum tahu motif yang sesungguhnya dari Abu Dzar saat itu. Karena kenapa? Di kota Mekah kaum muslimin itu sedang terjepit oleh orang-orang Quraisy. Jadi hati-hati sekali. Tapi diberikan tempat tinggal oleh Ali bin Abi Thalib. Tinggallah malamnya bercerita dengan Ali bin Abi Thalib. Ali berceritalah tentang Rasulullah. Dan itu membuat Abu Dzar ingin bertemu. Sampai akhirnya dipertemukan oleh Sayyidina Ali dan masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah dan masuk Islam. Nah, Ali mengingatkan kepada Abu Dzar, kira-kira nih kalau pakai bahasa kita, ente ini kan udah masuk Islam, bisa ribut, diam-diam aja udah, habis nanti. Tapi bukan Abu Dzar lah kalau misalkan cuma diam-diam saja. Habis beriman kepada Rasulullah, pergi ke samping Ka'bah, teriak, aku sudah masuk Islam. Depan orang ramai, dihajarlah sama pemuda Quraisy. Tonjok sama pemuda Quraisy, ketemu lagi dengan Ali. Kalau bahasa kita, kan sudah kubilang, kata Sayyidina Ali, kan sudah kubilang, jangan, besok-besok jangan lagi ya. Oke, kata Abu Dzar. Ternyata besok ulang lagi, pergi lagi ke samping Ka'bah, teriak lagi, aku sudah masuk Islam dan inilah ajaran yang benar. Dihajar lagi. Itu yang kedua kalinya. Ada poin menarik dari cerita Abu Dzar itu adalah karena Abu Dzar bukan pendengar, bukan penerima, beliau pencari. Orang yang mencari biasanya itu lebih kuat keyakinannya dibanding dengan orang yang hanya menerima. Makanya kenapa orang-orang di Madinah, jika kita lihat perkembangan Islam di Madinah itu karena mereka mencari. Maka kekuatan kota Madinah lebih cepat terbentuk dari kota Mekah, karena Mekah itu menerima, dia karena tidak mencari, hanya menerima, ya dia pakai defense, tidak mau menerima. Orang Mekah enggak, orang Madinah enggak, dia cari. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini mirip sekali dengan kisah-kisah yang lain. Kita tahu pada saat
Bai'ah Aqabah yang pertama, di sekitar dia mengatakan tahun 10 kenabian atau mengatakan tahun 11, itu orang-orang yang datang yang berbaiat kepada Nabi itu nggak banyak. Nggak banyak, cuma 7 orang. Tapi di Bai'ah Aqabah yang kedua setahun setelahnya itu lebih dari 70. Bayangkan itu kan berarti kan 100 berapa? 77 ke 70 kan berarti itu 10 kali lipat. Luar biasa kan? Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi keimanan orang Madinah itu kenapa cepat sekali, karena mereka sebagai orang pencari. Maka orang yang mencari keyakinannya kuat, orang yang menunggu dia tidak kuat. Kalau di majelis kita hanya datang ketika disuruh, nah itu enggak kuat. enggak kuat. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian Mu'az bin Jabal. Siapa Mu'az bin Jabal ini? Mu'az bin Jabal ini orang dari kabilah Aus. Orang Madinah juga. Orang Ansar. Beliau salah satu dari orang Madinah yang masuk Islam pada Bai'ah Aqabah yang kedua. Ada yang mengatakan tahun 12, ada yang mengatakan tahun 11 Hijriah. 11 Kenabian. Sebelum hijrah. Orang yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sebagai ya'ti Mu'adzun yaumal qiyamati amamal ulama'i biratwah. Itu kata Rasulullah tentang Mu'adz. Nanti hari kiamat, Mu'adz itu ketika datang hari kiamat nanti berada di hadapan para ulama yang jaraknya sangat jauh. Ratwah artinya masafah tawilah. Jadi enggak berdiri sebagai pemimpin dalam batasannya dekat, tapi jaraknya jauh. Dalam maksudnya adalah kalau dengan ulama saja jauh sekali, bagaimana dengan kita? Artinya, kedudukan para ulama itu tidak sanggup menyaingi Mu'az bin Jabal. Itu luar biasa. Bahkan Mu'az bin Jabal dalam keilmuan, kalau kita lihat apa yang menyebabkan sangat jauh dari para ulama, Mu'az bin Jabal itu hadisnya dijadikan sebagai rujukan di dalam fikih dan usul fikih. Jadi ceritanya Mu'az bin Jabal dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman untuk mengajarkan penduduk Yaman. Lalu ditanya oleh Rasulullah, dengan apa kamu akan berhukum wahai Mu'az? Kata Rasulullah, hadisnya sahih, masyhur. Mu'az bin Jabal mengatakan, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, fa illam tajid, kalau kamu tidak mendapatkan di dalam kitab Allah, kata Mu'az bin Jabal, fa bi sunnati Rasulillah. Maka aku akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis. Lalu ditanya lagi, fa illam tajid, kalau kamu nggak dapat bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Mu'az mengatakan, ajtahidu ra'i. Aku akan berijtihad dengan pikiranku sendiri yang didasarkan kepada kaedah-kaedah yang benar. Kata ajtahid membentuk kata ijtihad. Ijtihad inilah yang kemudian terbentuk di dalam ilmu fikih dan usul fikih. Karena kenapa? Al-Quran dan hadis itu sumber hukum pokok yang nggak bisa ditawar-menawar. Kemudian setelah Al-Quran dan hadis terbentuk sumber hukum lainnya. Ada ijma, ada qiyas yang masih disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan. Seperti al-istihsan, al-istishab, al-masalih, al-mursalah yang kemarin kita bicarakan di malam Jumat. Itu semua adalah hasil dari ijtihad. Dari mana para ulama kok berani-beraninya ijtihad? Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi ini adalah imamul ulama, imamnya para ulama. Tapi kata Rasulullah, jarak berdirinya Mu'adz bin Jabal dengan para ulama ratwah. Jaraknya sangat jauh. Saking keunggulannya Mu'adz bin Jabal itu sangat luar biasa. Bayangannya adalah bagaimana dengan kita. Mungkin kalau ketika nanti antri di padang mahsyar kita nggak bisa lihat wajahnya Mu'adz. Kenapa? Saking jauhnya posisi berdirinya. Nah kita terlalu di belakang, beliau terlalu jauh di depan. Itulah luar biasanya Mu'adz bin Jabal. Allahu a'lamu bishawab. Nah, inilah dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis. Sedikit tambahan dari saya, Abu Dzar itu di sini disebut namanya Jundub. Tapi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan namanya Yazid, bukan Jundub. Sedangkan Jundub itu adalah nama ayahnya. Ada juga yang mengatakan nama ayahnya As-Sakan. Sehingga ada yang mengatakan namanya adalah Yazid bin Jundub. Ada juga yang mengatakan Yazid bin As-Sakan.
Ada juga yang mengatakan namanya Jundub. Ayahnya As-Sakan, sehingga namanya Jundub bin As-Sakan. Ada juga yang mengatakan yang paling masyhur kata Imam Al-Munawi dan yang paling benar adalah apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Namanya adalah Jundub bin Junadah. Allahu a'lam bishawab. Baik. Mari kita lihat isi hadisnya. Kedua sahabat ini bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka dengan kalimat ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah. Kata takwa di dalam definisi Islam itu artinya adalah imtithalun li awamirillahi wajtinabu nawahihi. Imtithalun, melaksanakan, li awamirillahi, perintah-perintah Allah, wajtinabu, dan meninggalkan nawahihi, larangan-larangannya. Jadi kata takwa dalam hadis ini mencakupi semua hal. Urusan akidah, urusan hukum, semuanya masuk. Apapun itu, semuanya berada dalam konteks ini. Lalu dihubungkan kata takwa dengan kata Allah. Ittaqillaha. Allah. Kenapa? Karena takwa kepada Allah dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya itu terbentuk dalam 3 poin utama. Terbentuk dalam 3 poin utama. Apa poin yang pertama? Ayyumana wala yukfar. Allah itu harus diimani, bukan untuk diingkari. Itu hak Allah yang pertama. Ini hak yang pertama dari Allah terkait dengan takwa. Jadi ketika Allah dikatakan ittaqillaha, takutlah kepada Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, maka terbentuk 3 hak Allah. Kalau disebut hak Allah berarti kewajiban siapa? Kewajiban hamba. Kalau dikatakan hak hamba berarti kita tidak menyebut kewajiban Allah walaupun itu sebenarnya tugas Allah. Karena Allah pasti. Ya kan? Bukan kita yang mau, ketika kita menyebut kewajiban Allah, bukan kita yang mewajibkan, tapi Allah sendiri mewajibkan kepada zatnya. Mana contohnya? Mewajibkan surga kepada orang yang beriman misalnya. Itu kan seperti itu. Sama seperti misalkan orang menikah, hak dan kewajiban suami istri. Berarti wajib kewajiban suami, hak istri. Kewajiban istri, hak suami. Jadi tidak ada yang namanya hak istri saja. Suami kewajiban-kewajiban saja. Enggak, ada juga kewajiban istri yang menjadi hak suami. Sehingga ada ungkapan begini tuh, ya, menariknya itu. Kewajiban istri itu cuma 2 saja. Artinya hak suami pada istri itu cuma 2. Kewajiban istri itu 1 taat kepada Allah, sama kedua taat kepada suami. Cuma itu nggak ada. Makan, masak makanan, cuci pakaian itu bukan kewajiban istri, kewajiban suami. Cuma karena diperintahkan oleh suami, maka istri wajib masak. Karena dasarnya adalah kewajiban taat kepada suami, ya gitu kira-kira ya. Nggak usah terlalu inilah terlalu serius. Nah, begitu juga dengan konteks yang kita bicarakan, takwa Allah, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu adalah pelaksanaan perintah Allah dan meninggalkan larangannya sehingga membentuk kewajiban kepada hamba yang menjadi haknya Allah. 3 ini cakupan semua makna. 1, Allah itu punya hak untuk diimani dan tidak boleh diingkari. Kenapa? Karena Allah menciptakan. Wajib diimani, tidak boleh diingkari. Yang mengingkari Allah telah menghilangkan kewajibannya dan menghapus haknya Allah. Makanya Allah marah. Paham ya? Yang kedua, ayu ta'a
wala yu'sa. Allah itu ditaati, tidak boleh dimaksiati. Arti dimaksiati tidak boleh dibantah ketentuannya. Ditaati. Itu hak Allah itu. Allah perintah sholat, wajib diikuti. Nggak boleh kemudian, nanti aja. Nggak bisa. Allah mengatakan, beri sedekah. Kalau sudah punya kemampuan dan kesanggupan, sudah sampai nisab, keluarkan zakat. Wajib ditaati, tidak boleh diingkari. Allah mengatakan punya harta, punya waktu, punya kesehatan, segala macam, naik haji, wajib ditaati, tidak boleh diingkari. Semuanya. Itu hak Allah yang kedua. Yang ketiga, ayyudkara wala yunsa. Harus diingat, tidak boleh dilupakan. Setiap waktu. Hak Allah ini berlaku setiap saat. Diimani tidak boleh diingkari, ditaati tidak boleh dimaksiati, diingat tidak boleh dilupakan. Hak Allah ini. Ketiga hak Allah ini terikat kepada setiap makhluk Allah, tidak terbatas tempat dan juga tidak terbatas waktu. Dari mana kita tahu bahwa tidak terbatas tempat dan terbatas waktu? Kalimat sesudahnya dalam hadis. Haitsuma kunta. Kata haitsu itu artinya di mana. Kata sambung biasanya dipakai. Tapi kata Imam Al-Munawi dalam konteks kalimat ini, maudhu'atul lil makan, menunjukkan kepada tempat. Kunta itu kamunya. Jadi haitsuma kunta, dimanapun kamu. Karena menunjukkan tempat diterjemahkan biasanya ditambah kalimat berada. Karena haitsu itu menunjukkan kepada tempat. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Pertanyaan, sekarang tempatnya sudah selesai nih. Kan haitsuma kunta itu kan menunjukkan waktunya di mana? Kan tadi katanya tidak boleh dibatasi tempat, tidak boleh dibatasi waktu. Tempatnya sudah keluar nih dari hadis itu. Bertakwa kepada Allah dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya sehingga terpenuhi tiga hak Allah. Diimani tidak boleh diingkari, ditaati tidak boleh dimaksiati, diingat tidak boleh dilupakan. Sudah terbentuk tidak dibatasi tempat dari kata haitsuma kunta. Di mana waktunya? Apa? Terbentuk kata waktu satu. Tempat selalu terikat dengan masa. Di mana ada ruang, di situ ada masa. Makanya tidak disebut dimanapun dan kapanpun. Kama tanpa disebut kapanpun dengan menyebut tempat sudah terbentuk makna waktu. Karena tidak mungkin ada ruang, tidak ada waktu. Tidak mungkin. Kecuali Allah saja yang tidak terikat dengan tempat, terikat dengan waktu. Sedangkan kita, makhluk, semuanya terikat dengan tempat, terikat dengan waktu. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, setiap kata kerja selalu mengandung waktu. Kerja itu kata kerja mengandung waktu. Kata kerja ittaqi, yaitu kata kerja perintah. Kata kerja perintah di dalam bahasa Arab dan kata kerja larangan. Seperti mengatakan jangan pergi, jangan makan, jangan minum. Itu adalah kata kerja yang waktunya menunjukkan kepada masa depan. Kenapa disebut masa depan? Karena tidaklah hukum itu terikat kepada masa lalu sebelum diperintahkan. Makanya dulu masih ingat gak? Para sahabat Rasulullah di Madinah itu masih ada yang mabuk-mabukan. Kenapa? Karena belum turun ayat pengharaman air khamar. Tapi ketika sudah turun perintah pengharaman khamar, para sahabat berhenti. Kenapa? Karena larangan menunjukkan ke masa depan. Dia tidak dihukum ke masa lalu. Makanya tidak ada dosa turunan di dalam Islam. Hanya karena kesalahan Nabi Adam, kita yang hadir sekarang, yang lahir sekarang pun ikut menanggungnya. Enggak. Karena masa lalu adalah masa lalu, sekarang adalah sekarang, masa depan adalah masa depan. Karena jika kesalahan masa lalu dihukum ke masa depan, di mana pengampunan? Di mana kasih sayang? Di mana pemaafan?
Maka tidak boleh kesalahan masa lalu yang sudah dihapus itu masih dihukum ke masa depan. Itu dalam Islam konteks konsepnya begitu. Sehingga kemudian terbentuk hukum waktu. Ketika kalimat itu diucapkan oleh Nabi, maka berlaku secara terus-menerus. Karena syariatnya sudah terbentuk, tidak terbatas sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi syariatnya tidak terbatas akhir zaman. Maka dari sisi ini terbentuklah kemudian konteks waktu dan tempat. Maka dalam bahasa sederhana, kalau kita mau artikan hadis itu, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakutlah atau bertakwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dengan tetap menjaga 3 hak besar Allah yang kemudian harus kamu kerjakan, harus kamu lakukan di setiap tempat dan di setiap waktu. Karena ketaatanmu dalam hal ini dengan penggunaan takwa tidak dibatasi tempat dan waktu. Apa yang menarik? Kata takwa kemudian membedakan posisi seorang muslim dengan dirinya hanya sebagai seorang muslim. Dalam bahasa sederhana, tingkatan takwa itu lebih tinggi dari tingkatan keislaman. Karena orang bisa saja Islam, tapi dia tidak menjalankan semua perintah Allah, tidak menjalankan atau meninggalkan semua larangan Allah. Bisa kan? Bisa tidak? Sehingga kemudian dalam ilmu akidah ada semacam sebuah pola yang disusun oleh para ulama untuk memberikan pemahaman. Tingkatan pertama dimulai dengan Islam. Biasanya itu terbentuk dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biasa terbentuk. Yang kedua naik pada tingkatan selanjutnya. Apa tingkatan selanjutnya? Iman. Kalimat yang diucapkan tadi itu diyakini di dalam hati dengan sangat kuat, lalu dibuktikan dengan perbuatan. Tetapi kan orang beriman kan bisa saja kan goyang-goyang dikit-dikit. Mana dalilnya? Al-iman yazid wayang naik turun kan iman. Nah, maka kemudian disempurnakan pada tingkatan selanjutnya yang disebut dengan takwa. Muttaqin. Makanya kenapa Al-Quran itu tidak disebut hudan lil muslimin, tidak disebut hudan lil mu'minin, disebutnya kepada hudan lil. Kenapa? Orang yang sampai pada tingkat takwa inilah yang kemudian bisa memahami Al-Quran sebenar-benar pemahaman. Bukan berarti muslim tidak paham, bukan berarti mukmin tidak paham, tapi yang bisa benar-benar paham, menjadikan Al-Quran itu sebagai manual book hidupnya, itu ya orang yang sudah sampai pada tingkatan ketiga, takwa. Kalau belum sampai ke tingkat ini, masih goyang nih. Makanya di dalam Islam, orang alim itu nggak mungkin dia cuma Islam, nggak mungkin dia cuma beriman. Dia pasti sudah sampai pada tingkatan bertakwa. Itu orang alim tuh, para ulama-ulama kita itu. Kaget baca sejarah-sejarah para ulama itu. Kenapa sangat luar biasa? Karena mereka sudah berada pada tingkatan ketiga minimal. Yang terakhir, yang keempat, yang paling tinggi yaitu ihsan. Ini orang yang ketika beramal apapun itu seakan-akan membayangkan Allah ada di hadapannya. Sehingga dia tidak berani lagi melakukan hal yang aneh-aneh. Bahkan orang yang sudah sampai pada tingkatan ihsan seperti kata Abu Bakar As-Siddiq, dia berani meninggalkan sesuatu yang halal demi menjauhi yang haram. Itu orang ihsan itu. Dia sampai berani, sampai mau, bahkan termotivasi meninggalkan yang halal demi meninggalkan supaya tidak terjebak ke dalam yang haram. Nah, ini orang yang sudah sampai pada tingkat ihsan. Para nabi dan rasul sudah pasti pada posisi ini. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi seperti Abu Dzar, seperti Mu'adz bin Jabal yang kita cerita sudah pasti berada pada tingkatan ini. Nah, sekarang tugas kita dalam pembelajaran, kalau saya masih di Islam, tugas saya naik ke tingkat 2. Kalau saya sudah berada di tingkat 2, tugas saya adalah berusaha untuk naik ke tingkat 3. Kalau saya sudah berada di tingkat 3, usaha saya berada di tingkat 4. Makanya orang yang di dalam tingkat al-ihsan ini, kata Allah dalam Al-Quran itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak lagi punya rasa takut, nggak punya lagi rasa sedih. Bukan berarti takut dalam hatinya itu Allah hilangkan. Bukan. Takutnya berpindah kepada Allah.
sedihnya berpindah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan tidak ada ketakutan dan tidak lagi bersedih? Orang yang sudah sampai pada tingkatan ini, pada tingkatan paling tinggi seperti ihsan, dia tidak lagi merasa ada yang dia takuti. Ada lagi yang dia takuti. Kenapa dia tidak takut lagi? Karena satu-satunya yang layak dan patut ditakuti itu hanyalah Allah. Dia tidak lagi takut kepada penguasa yang zalim. Dia tidak lagi takut kepada binatang buas. Dia tidak lagi takut. Kita kadang-kadang tengah malam aja takut. Apalagi kalau lagi naik motor di tempat sepi, ya takut kita. Kenapa? Nanti muncul genderuwo. Padahal genderuwo itu takut sama Umar bin Khattab. Ya kan? Iblis kan takut sama Umar bin Khattab. Apalagi genderuwo. Rajanya genderuwo takut sama Umar bin Khattab. Nah berarti kan Umar bin Khattab sudah sampai pada tingkatan ihsan. Takutnya sudah berpindah kepada Allah. Sehingga tidak ada lagi ketakutan. Makanya ketika hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Sahabat lain kan ada yang hijrahnya diam-diam. Umar datang, aku besok nih, ini mau jalan aku ke Madinah nih. Ya, aku bawa orang nih ke Madinah, aku mau hijrah. Siapa di antara kalian beraninya? Coba aja. Tahan aku perjalananku. Aku selesaikan secara adat dan kekeluargaan. Kira-kira begitulah bahasa kita. Umar itu sebelum berangkat hijrah, itu ngasih tahu penduduk Mekah. Gak ada satupun yang berani ganggu. Yang pergi bersama Umar, lancar tenang sampai kota Madinah. Umar itu. Bayangkan loh. Ini bayangkan ya, kita berada di Amerika Serikat. Misalkan yang sangat, kalau Trump itu kan sangat memusuhi orang Islam tuh kan, macam-macam kan. Ini kita ini bakal ini segala macam. Kita nggak ada lagi rasa ketakutan. Oh bumi-buminya Allah. Yang penting saya tidak menyakiti orang lain. Saya tidak mendolimi orang lain. Ya kan? Kalaupun kemudian diambil, ya diambil. Urusannya sudah selesai. Berarti semakin cepat saya mati, semakin cepat saya bertemu dengan Allah. Titik. Kalau saya masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, berarti masih punya kesempatan ibadah. Ini orang ihsannya bahasanya begitu. Wala khaufun alaihim. Gak ada lagi rasa takut. Gak makan pagi ini, santai. Alah, gak makan cuma sekali doang. Rasulullah berhari-hari juga gak makan, katanya. Saking gak ada lagi rasa takut. Kita kan kalau nggak makan pagi, apalagi ini duit siang, bagaimana? Udah masalah kita. Kita udah punya masalah tuh kan? Ihsannya jauh sekali masih. Nah itu udah masalah nih. Apalagi pampers anak belum ada, listrik belum ada, ya kan? Punya kendaraan baru saja rusak. Ini nggak bisa kerja, naik mobil, naik motor segala macam. Udah mulai nih, gelisah terus kerjanya. Nah berarti kita belum sampai pada tingkatan ihsan. Nah ini pemetaan diri sehingga kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan. Minimal lah. Kalau Allah misalkan nggak setiap waktu kita bisa begitu, ada saatnya kita kemudian mengajarkan diri kita, ya Allah, kok selama ini mungkin aku masih kurang, mohon maaf ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan kesalahanku. Dan itu kan minimal itu kan. Dan nanti akan kita dapatkan pada kalimat sesudahnya nanti. Nah, yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian walahum yahzanun, mereka tidak sedih. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, takut itu artinya ada sesuatu yang tidak bisa kita kalahkan, makanya kita takut. Kenapa kita takut sama harimau? Karena kita tahu kalau berantem kita kalah. Kalau kita takut. Coba kalau kucing, nggak takut kita apa? Begitu dia dekat kita tendang. Semut, nggak ada yang takut. Tapi kalau semutnya ramai, ya jadi masalah. Iya kan? Ribuan semut yang datang nyerang kita. Nah, itu jadi masalah. Ini saya bunuh 200, masih ada 2000 di belakangnya. Ada rasa takut, karena kita takut tidak tidak sanggup mengalahkan, sehingga rasa tersebut. Sedih kata ya Syekh Mutawalli Sya'rawi, karena ada potensi kehilangan atau rasa kehilangan terhadap sesuatu. Itu sedih. Sedih nggak mungkin terjadi karena menerima sesuatu, nggak mungkin. Saya dapat uang sedih, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi kan ada di antara sahabat dikasih nikmat materi tapi sedih. Kenapa? Karena dia takut kehilangan Allah. Jadi tujuannya ke sana tuh. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada ihsan, dia tidak lagi punya rasa sedih itu karena sudah berpindah kepada Allah. Hilang lah, nggak dapat lah, sudahlah. Nggak terlalu pusing juga hidup saya, mau sebentar doang, ngapain terlalu dipikirkan. Kalau ditakdirkan dapat ya dapat, kalau nggak dapat ya sudah. Ada perlu juga sampai harus antuk-antuk kepala ke dinding, nggak perlu juga. Udah kan? Makanya kata Allah, dan itu ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Banyak sekali itu ayat. Nah kalau ketemu dengan ayat-ayat itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ingatlah pembahasan ini. Nah,
Itu terkait dengan ittaqillah haitsuma kunta. Lalu kemudian disambung oleh Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Beliau berbeda dengan jumhur ulama. Kata beliau, dosa besar sekalipun itu bisa dihapus dengan ketaatan kepada Allah tanpa bertobat. Misalkan saya mabuk nih, ya kan? Lalu kemudian saya tidak istighfar segala macam. Saya tidak melakukan lagi mabuk tersebut. Tapi kemudian misalkan saya perbanyak sedekah makanan, perbanyak sedekah minuman, itu bisa menghapus dosa mabuk tadi. Seperti Imam Ghazali. Kata para ulama, yang jumhur ulama, dosa besar selain melakukan kebaikan diharuskan bertaubat. Tinggal sholat. Itu nggak bisa hanya sekedar menggantikannya. Wajib taubat. Wajib taubat. Itu jumhur ulama. Inilah hakikat dari yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Fastaghfirullaha. Maka hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah. Nah, ada satu hal yang digambarkan oleh Imam Al-Munawi itu yang paling bagus menurut saya, harus saya sampaikan malam ini. Kata beliau begini, kalau kamu terjebak dalam dosa-dosa apapun dosanya, maka usahakan untuk keluar dari dosa tersebut dengan melakukan hal yang sejenis tapi dalam bentuk ketaatan. Contoh, kalau kamu mabuk, maka ikuti dengan bersedekah air kepada orang lain yang sejenis. Kalau kamu misalkan mengambil hak orang lain, uang misalkan, kembalikan dengan segera uang tersebut, lalu tambahkan sedekah uang itu ke orang lain, ke pihak ketiga. Kalau kamu menghina orang lain, maka kemudian ikuti dengan cara ikut juga memuji orang tersebut. Langsung ditutupi dengan kebaikan yang sejenis. Itu kata Imam Al-Munawi. Jika ini dilakukan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan nanti akan terjadi habit, kebiasaan. Nanti akan terbentuk sendiri kebaikannya. Walaupun mungkin di awalnya perjuangannya agak berat. Bahkan perjuangannya bukan hanya berat, bahkan butuh puluhan tahun gitu. Ya kan? Al-Fudail bin Iyad itu kan sudah lama, udah capek sekali mencuri baru sadar kan gitu. Bukan mencuri saja, begal beliau itu. Begal. Dan kerjanya bukan kelompok sendiri, tapi ditakuti oleh banyak orang. Kafilah yang banyak takut. Kalau jalan misalkan melewati jalan tertentu, yang mereka tahu di situ ada Fudail bin Iyad. Ini daerah operasinya Fudail bin Iyad, takut mereka. Tapi hanya karena satu ayat Al-Quran yang terucap yang beliau dengar dari wanita yang beliau cintai. Taubat. Dan saat itu menjadi ulama dalam dunia tasawuf yang sangat luar biasa. Berubah total. Tapi kan sudah capek mencurinya. Artinya butuh puluhan tahun kan. Udah capek ya. Artinya kalau ketemu dengan pencuri pun, ente masih junior. Masih junior. Jadi begal-begal sekarang yang banyak di negeri kita itu tuh junior semua itu. Ini seniornya tapi bisa taubat. Artinya selama cahaya kebaikan itu bersinar, maka mungkin saja suatu hari nanti dia akan menjadi orang baik. Banyak sekali kan kalau dalam kisah Bani Israel itu kan yang kita dengar itu kan yang sampai bunuh orang 99 itu kan. Lalu datang kepada salah seorang yang dianggap sebagai ahli ibadah, ditanya, nih saya udah bunuh orang 99 orang, kira-kira bisa diampuni nggak dosa? Oh nggak mungkin kamu ini diampuni ini. Orang-orang itu pun dijadikan 100 sama dia. Ya kan? Dijadikan 100 sekaligus ya. Ini ditanya baik-baik malah dijawab yang lain, dijadikan 100 sama dia. Tapi kan ketika dia meninggal disebutkan bahwa dia diperebutkan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Saling tarik menarik. Malaikat rahmat ingin supaya dia masuk kepada golongan yang dapat rahmat. Malaikat azab itu ingin narik dia karena dia pantas dapat azab. Sampai diukur kira-kira pertobatannya, jalannya yang mendekati rahmat itu mana yang lebih dekat, apakah jalan menjauhnya ke rahmat. Itu diukur.
Supaya untuk membuktikan apakah taubatnya sudah sampai kepada hal yang baik atau tidak. Berarti kan di ujung hidupnya itu. Sehingga kalau ada orang bermaksiat kepada Allah 89 tahun, 11 bulan, 29 hari. Sedangkan dia umurnya cuma 90 tahun. Berarti 1 hari lagi. Bisa dia taubat seperti itu dengan benar-benar taubat, diampuni oleh Allah. Walaupun udah 89 tahun, 11 bulan, 29 hari itu maksiat ke Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa'at bi'isyayatal hasanata tamhuha. Kebaikan selalu memadamkan api kejahatan. Api kesalahan. Jadi kalau, kan pastilah kita kan, kalau Allah paling kecil kan biasanya dosanya itu dosa hati ya. Dosa hati itu kan menggerutu. Lagi di jalan macet. Nah gitu kan. Mulai gitu. Itu sekurang-kurangnya kan. Atau misalkan lagi nggak makan hari ini, ya mulai itu. Menggerutu. Sudah mulai. Bahkan terkadang menyalahkan nasib. Padahal nasib itu nggak pernah berteman dengan kita. Kita salahkan terus. Kenal pun nggak kita sama nasib. Kita salahkan terus. Yang suka menggerutu. Nah itu kan minimal kesalahan, tapi itu bisa dihilangkan dengan wa'at bi'isyayatal hasanata tamhuha. Mana yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang terlepas dari kesalahan. Misalkan, oh ini udah jadi guru, misalkan udah mengajar, terus merasa dirinya nggak pernah lagi salah, itu salah. Atau orang yang sudah belajar kepada dia menganggap, oh ini orang suci. Enggak, dia pasti pernah melakukan kesalahan. Para ulama pun juga melakukan kesalahan. Kenapa? Karena tidak maksum. Makanya ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad itu, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu salah, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu yang bertobat. Jadi data yang dicatat oleh Allah itu bukan data apakah dia melakukan kesalahan atau tidak, apakah dia setelah melakukan kesalahan itu dia tobat ataupun tidak. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kamu berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ada sebuah hadis yang Allah katakan begini. Inna ahabbakum ilayya. Sesungguhnya orang di antara kalian yang paling aku cintai. Wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat tempatnya itu paling dekat denganku. Di antara semua orang dialah yang paling dekat tempatnya denganku. Ahasinukum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Itu jaminan dari Allah itu. Tetapi kata akhlak sendiri ini di dalam bahasa itu dipakai kepada dua sisi. Bisa dipakai kepada akhlak yang baik, bisa juga dipakai kepada akhlak yang buruk. Makanya diberikan sifat di sini. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Akhlak yang baik. Untuk menepis pemahaman bahwa seseorang juga boleh berakhlak dengan akhlak yang buruk. Kalau bicara akhlak, maka levelnya juga dibagi-bagi. Pertama, akhlak kepada Allah itu paling tinggi itu. Tingkatannya paling tinggi. Kemudian akhlak kepada Rasul. Kepada Rasulullah. Itu yang selanjutnya. Yang ketiga, akhlak kepada manusia dan alam sekitar. Itu pada tingkat terakhir. Hadis ini menggunakan tingkat paling bawah, tidak menggunakan tingkat paling atas. Kenapa? Karena tingkat Allah dan Rasul sudah terjelaskan dari kalimat ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu sudah termasuk di situ. Yang belum termasuk kepada makhluk. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di antara akhlaknya yang paling baik itu adalah akhlak kepada makhluk. Saya ingat tuh baca satu kitab itu ada seorang ulama yang kemudian dilihat oleh teman sesama ulama karena beliau telah meninggal, dilihat dalam mimpi itu, lalu ditanyakan begini, apa yang Allah perlakukan kepadamu setelah engkau meninggal dunia? Apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu setelah kamu meninggal dunia? Lalu dia menjawab, Allah sudah mengampuni dosaku pada satu sebab. Jadi ceritanya, pada satu hari itu terjadi hujan yang sangat deras sekali. Kencang sekali hujannya. Beliau kemudian berteduh di satu tempat. Di tempat teduh beliau ada seekor kucing yang lagi kedinginan. Menggigil. Kucingnya kedinginan, menggigil. Diambillah kucing itu oleh beliau, lalu dipeluk, didekap untuk diberikan kehangatan. Kata beliau, itulah yang menjadi penyebab Allah mengampuni semua dosaku. Jadi ternyata bukan pakai tahajud. Bukan pakai duha. Bukan pakai istighfar yang perlu sampai 1000 kali dalam sehari. Hanya cukup mendekap seekor kucing.
Dalam bahasa sederhana ternyata Allah itu bisa mengampuni hamba dengan sebab apapun. Belum tentu orang yang sholat banyak kemudian bisa diampuni dosanya, karena bisa jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Karena dia sholat karena makhluk, atau sholat itu menyebabkan dia sombong kepada makhluk. Aku kan lebih alim, ibadah aku kan lebih sunnah. Yang lain kan kagak. Bisa jadi itu kemudian menjadi api neraka buat dia. Sholatnya emang rajin. Tiap hari di masjid. Saking rajinnya pergi ke masjid sampai lupa istri. Nafkah nggak dikasih, digauli juga nggak. Itu juga masalah kan? Sehingga kemudian ada pemahaman begini kalau kita belajar fikih muamalah misalnya. Fikih muamalah itu yang berhubungan dengan makhluk. Jual beli, pernikahan, semua itu. Disebutkan begini. Fikih muamalah itu terkadang bisa menggugurkan fikih ibadah. Fikih muamalah itu terkadang bisa menggugurkan fikih ibadah. Mana contohnya? Itu dalam Al-Quran itu ada ayat tuh. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatbauha adha. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan rasa menyakiti. Kita sedekah kepada orang lain, tapi yang terima sedekah sakit hatinya. Itu nggak lebih baik daripada hanya cukup berbicara baik saja, tapi nggak ngasih apapun. Fikih muamalah menggugurkan fikih ibadah kan? Karena sedekah itu kan mengharapkan ibadah kepada Allah kan? Ada nilai ibadah nggak di situ? Tapi kan ada interaksi sosial yang terjadi antara pemberi dengan penerima. Muamalah kan? Ketika rusak muamalahnya, ternyata ibadahnya hancur. Dalam bahasa sederhana yang lain, kalau kita pakai ilmu sosial, manusia ini disebut dengan zon politiken. Ya. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Maka jangan pernah berpikir jadi jombloan sejati. Kita nggak bisa hidup sendiri. Selalu butuh orang lain. Jangan pernah kemudian berpikir untuk hidup di hutan sendiri. Yang pernah. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita ini makhluk sosial. Dan Allah mencatat sosial itu bukan hanya di bumi, ternyata di akhirat juga. Mana dalilnya? Pemberian syafaat. Orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Anaknya bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Guru bisa memberikan syafaat kepada murid. Murid bisa memberikan syafaat kepada guru. Saudara bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Sesama muslim itu bisa memberikan syafaat loh. Makanya disebut oleh Rasulullah itu kan. Ketika ditanya tentang orang masuk surga, apa kata Rasulullah? Anta ma'an man ahab. Kau mah siapa yang kau cintai? Kenapa? Karena yang kita cintai itu kalau baik, dia bisa beri syafaat kepada kita. Itu kan tujuannya. Maka ada kalimat, ada cerita tuh yang diceritakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi itu yang menarik, yang saya kira penting saya ceritakan. Begitu nanti di hari kiamat itu ada satu orang itu ketika ditimbang amal ibadahnya itu udah perfect semuanya. Perfect. Perfect betul. Lalu para malaikat ingin membawa hamba tersebut ke dalam surga. Lalu tiba-tiba datang dari kerumunan orang di padang mahsyar itu teriak, "Ya Allah, tunggu terlebih dahulu." Dia keluar dari barisan itu kemudian menuntut hamba itu yang tadi sudah divonis akan masuk surga. Apa kata dia? "Ya Allah, tunda dulu kebaikan dia karena dulu di waktu di dunia ada sesuatu yang dia diambil dariku yang dia belum kembalikan." Tuntut tuh hamba itu. Allah pun menyuruh para malaikatnya untuk memberhentikan, jangan dibawa ke surga. Lalu ditanya kepada hamba ini, setelah dicari pensaksian ternyata benar. Dia dulu pernah menyakiti saudaranya dan dia kesalahan itu belum dia tutupi. Ternyata kemudian Allah berfirman menyuruh kepada para malaikat agar hamba tersebut dibawa ke dalam neraka. Ini adalah dalil bahwa muamalah bisa menggugurkan ibadah. Makanya kemudian aspek sosial itu penting. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin itu menjadi penting. Sehingga dalam konteks ini jika kita baca hadis ini secara keseluruhan, aspek akidahnya terbentuk vertikal dengan Allah. Aspek amaliyah ibadah muamalahnya juga terbentuk. Karena ketentuan hukum itu dikatakan wa'atbi sayyatal hasanata tamhuha. Kemudian yang terakhir itu adalah hukum adab, hukum akhlak. Saya sering mengatakan hukum adab, hukum akhlak itulah penyempurna hukum fikih. Contoh misalkan begini. Saya jalan. Di depan saya ada ayah saya. Saya jalan aja biasanya.
Sah nggak? Bagus nggak? Haram nggak? Nggak haram. Tapi secara adab elok nggak dipandang mata? Nggak elok kan? Ya kan? Kalau misalkan di masjid itu kalau hari Jumat, biasanya itu hari Jumat. Kita masuk masjid, ada 4 saf di depan kita masih kosong. Kita ingin melangkah. Main lompat aja tuh di bahu orang. Ya kan? Main lompat-lompat aja, Pak. Bayangkan kalau misalkan kita minta permisi agar kita diberikan jalan agar kita bisa ke tempat itu. Secara adab mana yang lebih elok? Yang pertama apa yang kedua? Ternyata Islam itu mengukur ukuran itu seluruhnya. Sampai-sampai Ibu Abdullah bin Abbas itu kan sepupu Rasulullah itu. Ahlul Bait kan? Ahlul Baitin Nabi kan? Itu ketika cari ilmu kepada para sahabat yang lain, beliau nggak mentang, oh saya Ahlul Bait Nabi. Nggak begitu. Beliau datang ke rumah sahabat yang lainnya, diketok, orangnya nggak buka. Apa yang beliau lakukan? Beliau nginap di depan rumahnya. Sampai kemudian debu menutupi wajahnya. Begitu yang punya rumah buka pintu, tanya, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kamu datang kemari? Kenapa kamu tidak memberitahukan saja supaya aku bisa datang ke rumahmu? Apa kata Abdullah bin Abbas? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu kata Abdullah bin Abbas. Beliau enggak mentang-mentang. Dan itu juga terjadi pada masa Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu minta kepada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki itu, untuk mengajarkan anaknya, anak beliau, kitab Al-Muwatta. Karena kitab Muwatta Imam Malik saat itu dianggap sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Karena belum ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masa itu. Jadi kitab yang ditulis manusia yang paling sahih setelah Al-Quran masa itu adalah kitab Al-Muwatta-nya Imam Malik. Harun ar-Rasyid itu sampai minta supaya beliau didatangkan ke istana untuk mengajarkan anak khalifah. Apa kata Imam Malik? Hal yang sama disebutkan oleh Imam Malik. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Wahai khalifah, bahasa kita, kalau engkau ingin anakmu mendapatkan ilmu Allah dariku, maka suruh anakmu datang ke majelisku. Jangan suruh aku datang ke majelis anak. Karena kan disuruh datang nih Imam Malik ke istana kan. Berarti kan majelis anaknya khalifah kan begitu. Beliau tolak untuk hadir. Kalau dia ingin mendapatkan ilmu Allah, suruh anakmu datang ke majelis sebagaimana orang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa kaedah-kaedah sosial itu terbentuk. Akhlak-akhlak itu terbentuk. Bagaimana kita berakhlak dengan Allah, bagaimana kita berakhlak dengan Rasulullah, bagaimana kita memperlakukan ilmu Allah, bagaimana kita memperlakukan manusia, bagaimana kita memperlakukan hatta kucing, anjing. Anjing itu sangat jelas kan? Sampai ada hadis itu. Orang yang berzina itu, perempuan berzina itu sampai diampuni dosanya oleh Allah gara-gara ngasih minum anjing yang haus dari kasutnya. Jadi dibuka kasutnya, sepatu lah kalau kita, lalu dimasukkan air dikasih minum anjing yang kehausan. Bahkan dalam ilmu hadis, seorang perawi hadis yang tidak menyayangi makhluk Allah, termasuk anjing. Ini ada anjing haus, terus kemudian dia punya air, nggak dikasih minum, itu periwayatannya ditolak, nggak diterima. Hadisnya dianggap mungkar. Nggak diterima. Padahal cuma urusan ngasih minum anjing doang. Ternyata sampai dipakai dalam kaedah tatanan periwayatan hadis, periwayatan Al-Quran, periwayatan keilmuan, itu dipakai semuanya. Hadis seseorang yang melakukan hal tersebut tidak bayangkan saja kalau kemudian dia sampai bunuh orang, sampai korupsi, ya kan? Cuma nggak ngasih minum anjing saja nggak diterima periwayatannya. Kalau koruptor mah bukan lagi nggak diterima periwayatannya, cabik-cabik nih. Tapi maksudnya dicabik-cabik ya di pengadilan. Ya, ada nenek yang nyuri satu buah buah coklat, dihukum berapa tahun penjara itu? 2 tahun. Koruptor yang sudah triliunan adalah 4 tahun penjara, 2 dikali 2. Padahal itu sudah triliunan. Ada pula yang 1,5 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keadilan itu memang sangat tipis di dunia ini. Sangat tipis. Makanya kan dalam hadis Nabi itu yang pertama masuk surga itu adalah hakim. Ya kan? Hakim yang baik. Tapi yang pertama masuk neraka juga hakim yang tidak adil. Sehingga ada kalimat itu kalau ada hakim 3, 2 dalam
neraka. Nah, subhanallah. Maka bayangkan Bu kalau hakim apa namanya? Pesanan gitu kan. Hakim kok bisa dipesan. Orang kalau bisa dipesan Gojek namanya, hakim. Ya kan? Hakim bisa dipesan kan kayak Gojek kan? Kan bisa dipesan tuh Gojek, pesan Bang beli makanan gitu. Hakim bisa dipesan, gimana ceritanya. Baik. Itu terkait dengan hadis yang ke-18. Sudah 1 jam ternyata tanpa dirasa satu hadis. Mau kita lanjut hadis yang satu lagi atau kita cukupkan? Hah? Ini juga panjang ini. Ini juga nggak kurang, kalau tadi yang 1 jam, ini juga nggak kurang 1 jam. Nah, tapi ini makna hadisnya ini sangat luar biasa terkait dengan takdir. Saya hanya memberikan gambaran sedikit saja bahwa jika ada, kata Rasulullah itu, kalau ada umat manusia berkumpul ingin memberikan mudarat kepadamu, maka tidak ada satupun dari mereka sanggup memberikan mudaratmu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalaupun mereka berkumpul seluruhnya ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka pun juga tidak akan sanggup memberikan manfaatnya kepadamu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya kalau Allah ngasih rizkinya 5.000, dicari yang 100.000 sampai habis napasnya nggak dapat. Rizkimu 5.000. Tapi jangan pula dipahami kemudian hadis ini nanti, nah kalau begitu, kalau memang sudah 5.000, ngapain capek-capek nyari 100.000? Pertanyaannya dari mana kamu tahu 5.000? Kita tahu dapat 5.000 kan setelah peras keringat, banting tulang, baru kita tahu 5.000 kan. Sore hari kita pulang udah selesai kerja dapat 5.000, memang begini rezekiku. Nah kalau tidur di rumah, lalu kemudian vonis, saya memang dapatnya 5.000. Itu memang otaknya yang bermasalah. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana kita tahu? Betul nggak? Nah, itu sebabnya kemudian jangan dipahami hadis ini seperti itu, salah nanti pemahamannya. Maka hadis ini menjadi penting. Karena di ujung hadisnya ada kalimat rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat. Lembaran-lembaran telah menjadi kering. Artinya, kalau Allah takdirkan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Lalu kemudian kita mengambil pemahaman Jabariyah. Kalau Allah bilang saya ini mau miskin, ya memang miskin. Ngapain capek-capek kerja? Orang-orang udah takdirnya begitu. Ini yang jadi Tuhan, ente apa siapa? Kenapa ini memutuskan hidup ente sebagai orang miskin? Padahal ente belum berusaha. Tapi kalau sudah peras keringat, memang akhir hidupnya memang sepertinya memang sudah sampai di sini. Itulah yang namanya takdir, ketetapan. Ketetapan tidak dibicarakan di awal, dibicarakan di mana? Di ujung. Kalau di awal namanya pendaftaran. Seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak ada kita akhiri. Ini kita bicarakan secara offline. Silakan. Kalau mukhlasin itu sudah pasti dimuhsinin. Ihsan itu sudah pasti ikhlas. Kenapa? Dia beribadah seakan Allah ada di hadapannya. Dia udah nggak pikir lagi wala khaufun alaihim wala hum, takutnya udah pindah kepada Allah, sedihnya udah pindah kepada Allah. Mungkinkah kemudian orang yang seperti itu nggak ikhlas? Makanya maknanya juga macam, di dalamnya sudah ada ikhlas, di dalamnya sudah ada tawakal, di dalamnya sudah ada qanaah, ya kan? Itu semua sifat ikhlas, qanaah, tawakal udah masuk semua kepada orang ihsan. Orang kalau sudah sampai muhsin, sifat-sifat adab-adab baik itu udah nggak perlu dibicarakan lagi. Semuanya sudah muncul di situ. Bayangkan tuh ada sahabat itu waktu mau buka puasa nggak bisa dia buka puasa. Kenapa? Nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Kita semiskin-miskinnya kita itu, kalau buka puasa di bulan Ramadan masih ada yang bisa kita makan atau masih ada yang bisa kita minum, bener nggak? Kalaupun nggak ada yang bisa kita minum air yang benar tuh air keran juga masih ada, walaupun mungkin menurut kita nggak terus sehat gitu. Ini ada dulu di zaman Nabi, minum aja nggak ada. Minum aja nggak ada. Jadi buka puasanya bagaimana? Diniatkan bahwa sudah buka puasa. Puasa Nabi itu. Sedih nggak para sahabatnya? Enggak. Khawatir nggak para sahabatnya? Enggak. Dulu pernah saya cerita di majelis ini ada sahabat Rasulullah SAW diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Itu satu hari sudah capek seharian bekerja, pulang ke rumah, bulan Ramadan, lalu bertanya kepada istrinya. Ada nggak yang bisa dimakan? Ada nggak yang bisa diminum? Kata istrinya, nggak ada. Sebentar, coba aku tanya kepada tetangga. Sampai begitu loh zaman sahabat dulu itu. Nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa diminum. Istrinya
pergi cari ke tetangga. Karena dulu nggak setiap hari suami pulang uang. Nggak setiap hari. Istri juga belum nggak ada simpanan di rumah. Coba kalau istri kita. Nggak ada yang bisa dimakan dan minum. Banyak terus. Duit nggak dikasih. Nggak. Ya kan? Enggak, dulu sahabat Rasulullah nggak kayak itu istri-istrinya. Sementara saya cari ikan. Kenapa? Karena mereka tahu suaminya tidak menurut. Kalau kita kan mungkin juga istri kita begitu karena kita nggak ngasih. Ada 5.000 yang kita kasih 500, atau kalau ada 50.000 kita kasih tahu cuma ada 5.000. Nah, mungkin juga itu bermasalah kan? Ini 45.000 jangan-jangan ada ke rumah kedua. Ini akhirnya kan jadi ini kan. Nah, jadi ada kecurigaan juga mungkin karena kita tidak terlalu jujur. Tapi intinya begini, dulu pada masa Rasulullah itu ya seperti itu kasusnya. Kasusnya seperti itu. Apa yang terjadi? Ketiduran. Nah, orang udah capek banget kan, makan enggak, minum enggak, ada yang bisa dimakan enggak, minum, tidur. Dulu masa para sahabat, kalau orang sudah tidur, kalau bangun enggak boleh lagi makan minum. Dia harus lanjut puasanya sampai besok. Dulu. Itu cara puasanya pada awal-awal puasa diwajibkan. Kalau sudah tidur, enggak boleh lagi makan dan minum. Enggak ada sahur. Sahur itu sebelum tidur. Kalau udah tidur, selesai. Kalau kita kan sekarang subuh kan? Iya kan? Nah, mau tidur 18 kali selama belum sampai subuh, silahkan makan minum. Kalau udah bangun. Iya kan? Tidur 15 menit bangun, makan. Tidur lagi, makan. Oh, 18 kali boleh selama belum nyampe subuh. Dulu nggak bisa. Sahabat ini akhirnya puasanya 2 hari. 1 malam. Maksudnya nggak makan minumnya 2 hari satu malam. Dia hanya niat saja berbuka. Karena begitu istrinya pulang dengan membawa makanan, dia sudah tertidur. Istrinya tak tega membangunkan. Dibiarkan tidur. Udahlah, lewat sudah makan minumnya. Begitulah kasus dulu masa para sahabat. Oh, benar-benar wala khaufun alaihim walahum yahzanun kan? Para sahabat Nabi itu kan? Benar-benar wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Terbentuk betul tatanannya. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi ikhlas masuk kalau sudah muhsin, sudah pasti mukhlis. Bukan mukhlas itu penyanyi. Mukhlis. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau mukhlas orang yang diberikan keikhlasan. Kalau kita disebut mukhlas, artinya keikhlasan itu diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita melakukannya dengan keikhlasan, kita disebutnya mukhlis. Itu bedanya mukhlis dan mukhlas. Jadi kalau kasih nama anak, biar paham. Ini nama saya pertama mukhlis, nama anak kedua mukhlas, nama anak ketiga ikhlas. Ditanya orang, ini kenapa ikhlas, kenapa mukhlis, jadi tahu cara menjelaskan. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira begitu. Cukup, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan juga bagi kita semuanya. Jika ada kata yang salah, semoga dimaafkan. Dan kepada Allah lah kita kemudian menyerahkan segala urusan, dan kepada Allah lah kita kemudian beristighfar, dan kepada Allah lah kita minta pertolongan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.